Pada suatu hari di hutan dekat kerajaan Pringgadani, ada seorang raksasa wanita sedang memperhatikan secara diam-diam seorang pria gagah yang sedang memantau situasi pasca terjadi peperangan. Dia gagah dan tampan sekali. Bagaimana jika aku coba mendekatinya? Aku rasa ia adalah orang yang baik. Tetapi dengan hasratnya yang besar dan ia benar-benar sangat menyukai pria itu, dengan cepat ia langsung berlari ke pria tersebut. Siapa kamu? Kau membuat terkejut wanita aneh. Pergi jauh sana. Wanita itu menangis karena ia terkejut pria gagah itu bersikap seperti itu kepadanya. Ternyata tidak jauh dari mereka berdua ada seorang wanita lain yang sedang melihat dan memperhatikan mereka. Hai kamu wanita cantik, kenapa kamu menangis? Aku bukan wanita cantik, aku adalah wanita yang buruk rupa. Kalau ingin menghina atau mengganggu, lebih baik ibu pergi. Tidak, aku tidak ingin menghina ataupun mengganggumu. Tetapi itu adalah perkataan yang jujur dan sebuah pujian bahwa kau benar adalah seorang wanita yang cantik. Sebuah kecantikan yang berasal dari dalam dirimu, yaitu hatimu. Cukup, tolong pergi dan menjauh dariku. Aku tidak percaya kata-katamu. Hati itu bukan melambangkan suatu kecantikan. Jika parasku seperti ini, itu sama saja tidak ada gunanya. Kamu itu memang cocok untuk putraku. Kemudian Dewi Kunti berbesar hati untuk memberikan Arimbi anugerah karena merasa kalau Arimbi adalah wanita yang tepat untuk putranya. Dan dengan kekuatan dan permohonan Dewi Kunti kepada dewa, seorang Arimbi yang berupa telah berubah ketika menjadi seorang wanita yang cantik. Dan pada akhirnya Bima dan Arimbi bersatu melalui pernikahan. Mereka dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Jabang Tetuka. Seorang bayi ini mempunyai keistimewaan. Tali pusarnya tidak dapat dipotong hingga ia mencapai umur 1 tahun. Sudah segala cara telah diupayakan, tetapi tidak ada yang berhasil sama sekali. Pada suatu hari, paman dari Jabang Tetuka melakukan pertapaan dan memohon kepada dewa untuk diberikan senjata pusaka agar dapat memotong tali pusar keponakannya tersebut. Dan dewa mengutus Bathara Narada untuk memberikan senjata pusaka yang bernama Pana Konta Wijaya kepada Arjuna. Wahai pria gagah, ini aku berikan kamu senjata pusaka yang bernama Pana Konta Wijaya. Terima kasih, wahai Bathara. Aku sangat senang sekali. Permohonanku dikabulkan. Kemudian Bathara Narada pergi terbang kembali menuju kayangan dan sempat berpikir, apa iya aku memberikan senjata itu kepada Arjuna? Sepertinya aku salah tujuan. Waduh, aku benar-benar salah. Wahai Arjuna, apa kamu utusan dari dewa dan ingin memberiku sesuatu yang aku minta? Bathara Narada menjelaskan kalau dia telah melakukan kesalahan, yaitu memberikan senjata pusaka ke orang yang salah, yaitu kepada Karna, orang yang sangat mirip dengan Arjuna yang sedang melakukan pertapaan di hutan seberang. Arjuna langsung mengejar Karna dan ternyata Karna tidak jauh dari hutan tempat ia melakukan pertapaan. Perdebatan terjadi antara dua saudara kandung tersebut. Karna yang tidak mau mengalah dan tidak mau memberikan senjata tersebut kepada Arjuna dan merasa kalau senjata pusaka memang diberikan kepadanya. Mereka pun melakukan perkelahian untuk memperebutkan senjata tersebut. Tapi sesaat Arjuna hendak dapat mengambil senjata tersebut, namun usaha Arjuna gagal. Arjuna hanya berhasil menarik sarung dari senjata Konta Wijaya tersebut dan ia terhempas. Dan Karna berhasil kabur dari Arjuna dengan sangat cepat. Dengan merasa kecewa, Arjuna menghampiri Jabang Tetuka dan kemudian mencoba memotong tali pusarnya dengan sarung Konta Wijaya. Dan luar biasanya, tali pusar Jabang Tetuka berhasil terpotong. Sarung tersebut melebur ke dalam perut Jabang Tetuka. Pada suatu hari terjadi kekacauan di Kayangan Suralaya yang disebabkan oleh Pati Sekip dari kerajaan Trabala Suket. Kekacauan terjadi akibat seorang bidadari bernama Batari Supraba menolak lamaran dari Raja Kalapracona, yaitu raja dari kerajaan Trabala Suket. Jabang Tetuka yang masih kecil dipinjam oleh Bathara Narada untuk ikut perang menjadi satria para dewa menghadapi Sekipu. Pertarungan terjadi antara mereka yang tidak adil, yang dimana Jabang Tetuka kecil melawan seorang Pati Sekipu
yang gagah perkasa. Luar biasanya, walau sudah dihajar berkali-kali, Jabang Tetuka bukan bertambah lemah, justru bertambah semakin kuat dan membuat Skipu kesal dan meminta untuk diberikan lawan yang sepadan agar Skipu dapat mengeluarkan kemampuan sesungguhnya. Dan kemudian Batara Narada mengambil Jabang Tetuka untuk sementara waktu, dan atas perintah para dewa, Jabang Tetuka dimasukkan ke dalam kawah jamur Dipa bersamaan dengan senjata pusaka milik para dewa. Senjata pusaka itu ikut melebur ke dalam tubuh Jabang Tetuka. Dan dengan luar biasa, seorang laki-laki dewasa muncul keluar dari kawah tersebut, dan ialah Jabang Tetuka. Jabang Tetuka kembali melawan Skipu dengan luar biasa dan perkasa. Dan pada akhirnya ia berhasil mengalahkan Skipu hingga membuatnya tewas dengan gigitan dari taringnya. Sesaat setelah itu, kemudian Bima dan Kresna menyusul Jabang Tetuka untuk melihat kondisinya dan membuat mereka takjub karena berhasil membunuh Skipu. Prabu Kresna memberikan nasihat kepadanya agar tidak lagi menggunakan kekuatan dari kaum raksasa untuk bertarung, dan lebih memilih untuk memaksimalkan kekuatan yang lain yang ada pada diri Jabang Tetuka. Kemudian Prabu Kresna mencabut gigi taring Jabang Tetuka dengan kekuatan saktinya, dan sesaat setelah itu para dewa memberikan hadiah kepada Jabang Tetuka berupa seperangkat pakaian sakti, yaitu Cabing Basunanda, yang memiliki kekuatan ketika dipakai saat hujan tidak akan kehujanan, dan dipakai saat panas tidak akan kepanasan. Dan kemudian Kotang Antrakusuma, yang mempunyai kekuatan ketika digunakan mampu membuat Jabang Tetuka terbang secepat kilat. Kemudian Tompa pada Kacarama, yang mempunyai kekuatan tidak akan mendapat gangguan ketika melewati tempat angker. Dengan pakaian pusaka itu, Jabang Tetuka berganti nama menjadi Gatot Kaca, otot kawat tulang besi. Gatot Kaca dipilih menjadi seorang raja oleh ibunya, yaitu menjadi seorang raja dari kampung halaman ibunya, yaitu Kerajaan Pringgedan. Pasca pelantikan Gatot Kaca menjadi seorang raja, salah seorang adik dari ibunya yang bernama Brajadenta ingin berbicara dengan kakaknya. Kakakku, kenapa kamu memilih putramu menjadi seorang raja dari kerajaan kita dan memimpin kita semua? Padahal ada aku, adik tertuamu, yang seharusnya menjadi seorang raja di kerajaan kita ini, kakak. Putusanku sudah bulat, adikku. Aku memilih dia sebagai raja bukan karena dia anakku, melainkan ia memang layak untuk duduk di singgasana menjadi seorang raja. Karena aku tahu ia dapat menjadi seorang pemimpin yang bijak dan pemberani, adikku. Ternyata Gatot Kaca dan Brajamusti mendengar perkataan dari Brajadenta. Gatot Kaca kemudian berbesar hati dan akan memberikan gelar rajanya kepada pamannya yang sangat menginginkan tahta tersebut. Suasana semakin memanas karena Brajamusti sangat mendukung penuh Gatot Kaca sebagai raja dan tidak sama sekali pun berpihak dengan saudara kembarnya itu, dan membuat Brajadenta emosi dan ingin bertarung dengan Gatot Kaca untuk memperebutkan tahta. Brajamusti menghalangi agar ia tidak melakukan perkelahian dengan Gatot Kaca. Dan akhirnya mereka melakukan perkelahian dengan luar biasa. Dan ketika hendak memisahkan mereka berdua, kedua saudara itu tewas bersamaan akibat perkelahian itu. Dan ketika selesai menutup mata kedua pamannya, dengan luar biasa arwah dari kedua pamannya tersebut masuk ke kedua telapak tangan Gatot Kaca dan berubah menjadi senjata baru untuk Gatot Kaca. Gatot Kaca berhasil melewati beberapa tempat yang hebat, dan ia selalu melakukan yang terbaik dan menang untuk kaum dan keluarganya. Gatot Kaca juga memiliki istri, yaitu bernama Prekiwa, yaitu putri dari Arjuna. Mereka berdua dikaruniai putra bernama Sasi Kirana. Gatot Kaca juga memiliki dua istri lagi dan juga satu anak dari masing-masing istrinya. Dan kisah akhir hidup dan juga pertempuran terakhirnya adalah di sebuah peperangan yang bernama Bharata Yuddha yang terjadi di Kurukshetra. Perang ini berlangsung sangat lama. Perang yang terjadi antara Pandawa yang dipimpin oleh Bharatadewa dan Kurawa yang dipimpin oleh Duryodhana untuk memperebutkan kekuasaan. Para Pandawa sempat khawatir dan mengadakan pertemuan karena pihak Kurawa tidak mau menyerah sama sekali, dan mereka memiliki senopati yang sangat kuat, yaitu Adipati Karna. Setelah melakukan perundingan yang cukup lama, mereka akhirnya menunjuk Gatot Kaca sebagai senopati atau sebagai panglima perang yang terdepan untuk Pandawa. Gatot Kaca dan pasukannya melakukan penyerangan di malam hari melewati jalur udara. Pasukan Kurawa yang dipimpin Adipati Karna melewati jalur darat. Dan pertempuran terjadi sangat kacau. Gatot Kaca berhasil mengalahkan banyak pasukan Kurawa serta pasukan raksasa yang dimiliki oleh Kurawa. Melihat para pasukannya banyak yang tewas karena Gatot Kaca, Adipati Karna mengeluarkan senjata andalannya, yaitu panah
Kontawijaya untuk dapat membunuh Gatot Kaca. Panah itu bergerak dengan sangat cepat dan membuat Gatot Kaca harus menghindar, karena itu merupakan senjata pusaka yang memiliki kekuatan luar biasa yang dapat membunuhnya. Gatot Kaca terbang dengan tinggi untuk menghindari panah tersebut, dan ternyata ada seseorang yang berhasil menangkap anak panah itu. Dan itu adalah arwah Kalabendana, yaitu paman dari Gatot Kaca yang dirinya tewas dibunuh oleh Gatot Kaca dengan tidak sengaja karena dia telah mencampuri urusan orang lain. Terima kasih paman telah menyelamatkanku dari senjata pusaka itu. Apakah dewa mengirim paman? Gatot Kaca, alasan paman menangkap anak panah ini bukan untuk menyelamatkanmu, melainkan ingin menyampaikan pesan dari kayangan kalau ajalmu sudah tiba dan kau akan tewas dengan senjata ini, wahai anakku. Gatot Kaca pasrah dengan ajal yang sudah tiba. Dia kemudian berpesan kepada pamannya agar jasadnya dilemparkan ke arah pasukan Kurawa agar kaum Pandawa bisa memenangkan pertarungan. Dan pamannya pun menuruti keinginan ponakannya tersebut. Dan kemudian Kalabendana menusuk anak panah itu ke arah Gatot Kaca. Dan anak panah itu ikut melubur ke dalam tubuh Gatot Kaca dan membuat Gatot Kaca tewas. Kemudian Kalabendana melemparkan jasad Gatot Kaca ke arah pasukan Kurawa dengan sangat kuat. Dan tubuh itu membesar menjadi raksasa dan menukik dengan sangat cepat. Jasad dari Gatot Kaca berhasil mengenai kereta yang dinaiki oleh Adipati Karna serta para pasukan Kurawa. Kereta itu meledak dan menghabiskan seluruh pasukan Kurawa yang tersisa hingga membuat mereka tewas. Tetapi Adipati Karna berhasil melompat menghindar, dan tidak lama setelah itu Adipati Karna tewas di tangan Arjuna. Dan Pandawa akhirnya berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Gatot Kaca tewas sebagai pahlawan Pandawa. Gatot Kaca adalah pahlawan hingga akhir hayat hidupnya.